warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mengeksplor tentang Museum Pendidikan Surabaya. Nama saya Puri Handayani dengan NIM 12221000072. Dengan saya Mirana Lavenia dengan NIM 122210013. Dengan saya Nanda Karisma Putri dengan NIM 122100061. Dengan saya Farah Esyaring Tias dengan NIM 12221000070. Dan saya Mustika Aulia Salma dengan NIM 12221000058. Museum Pendidikan Surabaya berlokasi di Jalan Genteng Kali nomor 10, Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya adalah museum yang didirikan dengan tujuan sebagai pelestarian sejarah dan budaya bangsa untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Di dalam museum ini menyimpan bukti material pendidikan di 4 masa, yaitu masa praaksara, masa klasik atau kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Putri Risma hari ini pada tanggal 25 November 2019. Setelah sampai di tujuan, pengunjung dapat memesan tiket dengan 2 cara, yaitu secara online dan offline. Offline dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang telah disediakan di depan pintu masuk. Jika ingin memesan tiket secara online, dapat diakses melalui web di tiketwisata.surabaya.go.id. Saat pertama kali masuk museum, terdapat pegawai yang akan memeriksa tiket yang telah dipesan. Masa pertama yang dijumpai dalam sejarah pendidikan adalah masa praaksara. Pada masa ini, manusia masih hidup nomaden dalam kelompok kecil, hingga akhirnya menetap. Pendidikan di era ini bersifat pengetahuan tacit. Pengetahuan ini ditularkan melalui pengalaman langsung di alam. Masa yang kedua dalam pendidikan adalah masa klasik atau kerajaan. Pendidikan pada masa ini mulai berkembang dan lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain, dimulai dari aktivitas niaga, siar agama, dan diaspora dari India, membawa pengaruh Hindu dan Buddha ke berbagai tatanan masyarakat. Di ruangan ini terdapat naskah dan buku-buku peninggalan dari berbagai ajaran agama yang masuk ke Nusantara melalui jalur sutra maritim akibat dari menguatnya perdagangan rempah-rempah. Era ini merupakan era kosmopolitan bagi pendidikan di Nusantara. Diorama ini menggambarkan santri yang sedang mengaji kitab pada gurunya. Pendidikan pada masa ini umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan di padepokan atau pesantren. Masa pendidikan yang ketiga adalah masa kolonial. Setelah diasingkan dalam tahanan Belanda, Ki Hajar Dewantara membuka taman siswa sebagai perlawanan dalam senyap. Pada periode ini merupakan periode terberat bagi pendidikan bangsa kita. Di era kolonialisme, Jepang yang relatif singkat, terjadi perbaikan sistem pendidikan dan transfer pengetahuan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Di ruangan ini terdapat benda-benda pada masa kolonial, seperti mesin ketik, lampu lentera, cetakan huruf, tas kulit serta sepeda kebo yang identik dengan image guru di masa lalu, dan terdapat juga meja sekolah siswa. Masa pendidikan yang keempat adalah masa kemerdekaan.
Setelah lepas dari masa penjajahan, Indonesia layaknya bayi yang baru lahir merasa kebingungan akibat dari kondisi sosial politik yang masih sangat panas dan tidak stabil. Muncul tuntutan baru yang harus mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum terbentuk. Inilah titik mula perjalanan panjang pendidikan Indonesia sebagai bangsa merdeka yang berusaha lepas dari kurikulum kolonial. Di ruangan ini terdapat benda-benda pada masa kemerdekaan seperti alat cetak foto, komputer, mesin stensil, megafon sekolah, dan sepeda siswa pada masa itu. Selain itu, ada juga sejarah tentang materi Ini Ibu Budi yang telah ada sejak tahun 1980-an. Materi ini diciptakan oleh Ibu Siti Rahmani Rauf dan dihapus pada tahun 2014. Setelah ruangan pada masa kemerdekaan, terdapat ruangan yang berisi benda-benda sejarah perkembangan dalam dunia pendidikan. Seperti sabak, puzzle kuno, tepak alat tulis atau tepak plastik, tepak seng, tepak makan, pensil, penghapus, penggaris, jangkar, busur, sempoa, gunting lipat, perlengkapan belajar mengajar, kamera kuno, piala, buku mata pelajaran, sampul buku, majalah, ijazah, sertifikat, tas kulit, alat laboratorium, proyektor, lem cair, dan seragam sekolah yang masih digunakan sampai sekarang ini. Dan itulah isi di dalam Museum Pendidikan Surabaya. Setelah melewati pintu keluar, maka akan terhubung dengan taman prestasi yang luas dan juga sejuk, sehingga bisa dinikmati oleh pengunjung.